Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florentina Anggriani. Saya dan Kiara akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu A. Rempah-rempah. Rempah-rempah adalah pengawet atau penguat rasa yang digunakan dalam suatu masakan. Beberapa rempah-rempah di Indonesia yaitu seperti cengkih, kemiri, merica, dan kayu manis. Di Eropa, rempah-rempah disimpan sebagaimana permata berharga, karena merica seringkali digunakan untuk pembayaran karena harganya sama dengan emas. B. Revolusi industri. Salah satu pengaruh revolusi industri adalah penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu yang merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Revolusi industri didukung oleh berbagai penemuan lainnya, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. C. Motivasi 3G, atau Gold, Gospel, dan Glory. Tiga semangat tersebut yang menjadi semboyan perjalanan bangsa-bangsa Eropa yang terkenal dengan 3G, yaitu Gold, emas, atau mencari kekayaan dengan berdagang, Glory, kejayaan, atau mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan, dan Gospel, kesucian, yaitu menyebarkan agama Nasrani. 2. Kedatangan bangsa barat di Indonesia. A. Bangsa Portugis. Alfonso de Albuquerque dikirimkan untuk menjabat pimpinan bangsa Portugis di India. Selanjutnya, Alfonso memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan berhasil menaklukkan Malaka pada 10 Agustus. Setelah itu, Alfonso mengirim Antonio de Abreu untuk melakukan ekspedisi untuk mencapai pusat rempah-rempah di dunia. Mereka mendarat di Gilolo, Maluku Utara. Dalam perjalanannya dari Filipina menuju Spanyol, Sebastian Elcano singgah di Indonesia, lebih tepatnya di Kepulauan Maluku. Rombongannya Sebastian Elcano mendarat di wilayah Tidore dan disambut baik oleh rajanya. Mereka tiba di Tidore pada tanggal 6 November 1521. Namun, ia hanya singgah selama 40 hari untuk mengisi bahan makanan. Selain itu, Sebastian Elcano berhasil mengisi kapalnya dengan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala. Oleh karena itu, Raja sangat senang saat ekspedisinya tiba kembali di Spanyol. Pasalnya, selain berhasil mengelilingi dunia, Sebastian Elcano juga mendapat rempah-rempah dan kepercayaan dari Raja Tidore. Bangsa Inggris. Sir Francis Drake sekitar 1540 sampai 28 Januari 1596 adalah seorang kapten kapal laut Inggris, pedagang budak, dan perwira dari era Elizabeth. Drake melakukan perjalanan keliling dunia kedua dalam satu ekspedisi dari tahun 1577 sampai 1580 dan merupakan orang pertama yang menyelesaikan pelayaran sebagai kapten saat memimpin ekspedisi sepanjang keseluruhan navigasi. Pada tahun 1602, rombongan Lancaster tiba di Aceh. Ia terus melanjutkan perjalanan hingga ke Banten. Pada tahun 1603, Inggris membawa kapal berisi lada. Ia bersama rombongannya bertolak dari Banten melewati perairan Afrika Selatan dan Tanjung Harapan, hingga akhirnya sampai dengan selamat di Inggris. Rute Middleton hampir sama persis dengan Lancaster Middleton, menyeberangi Samudra Hindia hingga sampai di Sumatera. Lalu ia menuju ke Banten pada akhir tahun 1604, lalu ia berlayar ke Ambon pada tahun 1605. Ia juga mengunjungi Ternate dan Tidore sehingga kapalnya dipenuhi dengan rempah-rempah. Cornelis de Houtman adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda. Cornelis de Houtman bersama armadanya tiba pada 27 Juni 1596 di perairan Banten. Lalu kembali lagi pada 14 Agustus 1597 membawa 240 kantong lada, 45 ton pala, dan 30 bal bunga pala. Keberhasilannya ini membuka jalan bagi ekspedisi-ekspedisi selanjutnya yang berujung pada praktik kolonialisme di Nusantara. Keberhasilan menemukan jalan menuju Indonesia menjadikan kongsi-kongsi dagang di Belanda berbondong-bondong datang ke Indonesia. Mereka kemudian bersaing sesama kongsi Belanda dan juga harus menghadapi kongsi dagang Spanyol dan Portugis. Akibat persaingan tersebut mereka merugi. Usul John van Oldenbarneveldt pada bulan Maret 1602, dibentuknya kongsi dagang besar dengan nama Verenigd Oost-Indische Compagnie atau VOC. VOC mulai memonopoli perdagangan sehingga menimbulkan perselisihan dengan Pangeran Jayakarta, sehingga terjadilah peperangan. Awalnya pasukan Jayakarta berhasil mengusir bangsa Inggris, namun ternyata VOC kembali menyerang dengan kekuatan lebih besar, sehingga pasukan Jayakarta yang sedang kelelahan berhasil dipukul mundur. Lalu pada tanggal 12 Maret 1619, Jan Pieterszoon Koen mengubah nama Jayakarta menjadi Koninkrijke dan membangun kota baru yang dikelilingi benteng dengan nama Batavia. Sekian penjelasan dari kami berdua, terima kasih.